Ya, kita masuk ke contoh soal ya. Yang pertama, tentukan KSP dari besi 2 oksalat dengan kelarutan 0,02 molar. Jadi di sini diketahui ada besi oksalat. Besi oksalat, tulis dulu rumus kimianya apa ya. Besi 2 berarti besinya 2 plus. Oksalat itu kan C2O4 2 min. Jadi kalau Fe2 plus dengan C2O4 2 min jadinya Fe C2O4. Jadi ini rumus kimia dari besi 2 oksalat. Pertama-tama kita harus mengionkannya ya. Jangan lupa mengionkan ini kan ini pasti yang sukar larut, mengionkannya dengan membuat konsep kesetimbangan. Di reaksi bolak-balik itu menjadi Fe2 plus ini aquos tambah C2O4 2 min ini aquos. Nah, kelarutan zat ini kan dikasih tahu 0,02 m ya. Jadi ini 0,02 molar ini kelarutannya. Jadi kalau ini 0,02 molar ini berapa? Yang positifnya. Lihat koefisiennya sama. Ini juga 0,02 molar, berarti ini juga sama 0,02 molar. Nah, ingat konsep KSP, membuat rumus KSP gimana? Ya. KSP kan rumusnya adalah konsentrasi ion-ion pangkat koefisien. Oke, Fe2 plusnya pangkat 1 kali karena koefisiennya 1, C2O4 2 min pangkat 1 karena koefisiennya juga 1. Nah, ini kan udah ada nilainya nih. Ya, ini berarti tinggal masukkan angkanya saja kali 0,02. Jadi kita akan dapatkan KSP-nya sama dengan 4 kali 10 min 4 molar pangkat 2. Jadi KSP itu satuannya tergantung dari persamaannya. Jadi KSP-nya dapat segini. Nah, Pak, saya nggak mau pakai cara ion, saya mau pakai cara langsung, boleh nggak? Boleh. Nah, di awal kan kita udah belajar bahwa kalau untuk mencari hubungan KSP dengan S, kelarutan itu kan S ya. Itu cukup kamu hitung aja jumlah ionnya, kan ada rumusnya ya. Nah, ini jumlah ionnya berapa nih? Untuk kasus zat ini jumlah ionnya sama dengan 2. Karena ion positifnya ada 1, ion negatifnya ada 1. Jadi jumlah ionnya ada 2. Nah, kalau jumlah ionnya 2, rumus KSP-nya apa? Nah, kalau jumlah ionnya 2 kan rumus KSP-nya, jadi ini tadi ya, rumus KSP-nya ini nambahin doang. Kalau ionnya 2 ya, rumus KSP-nya kan sama dengan S pangkat 2 ya. Di video sebelumnya kan udah saya jelaskan. Kalau jumlah ionnya 2, maka KSP-nya sama dengan S pangkat 2. Nah, kan S-nya kan segini nih. Berarti tinggal dipangkatin aja kan. Nah, 0,02 kuadrat. Jadi sama saja hasilnya 4 kali 10 min 4. Jadi terserah mau pakai yang mana ya. Boleh pakai cara langsung, artinya ionnya kalikan, atau pakai langsung aja nih rumus yang udah kita dapatkan dari video sebelumnya. Inilah untuk contoh soal nomor 1. Saya harap kalian bisa mengerti dan memahami. Ya, kita sekarang masuk ke contoh soal yang kedua ya. Sebanyak 1,625 gram FeCl3 dapat larut dalam 500 ml air. Tentukan S dan KSP-nya. S itu kelarutan ya. KSP berarti tetapan hasil kesetimbangan. Ya, tetapan hasil kesetimbangan kelarutan. Oke, jadi seperti biasa kita harus tahu hubungan S dengan KSP. Dan kita harus tahu berapa jumlah ionnya ini kan gitu ya. Di gampangnya gitu. Nah, pertama-tama kita harus tahu dulu jumlah ionnya berapa. Oke ya. FeCl3. Nah, ini kan solid. Kalau diionkan dia jadi apa? 3 jadi Fe3 plus aquos tambah 3 Cl min aquos. Berarti jumlah ionnya ada berapa nih? Ada 4. Nah, kalau jumlah ionnya 4, apa hubungan KSP dengan S?
Nah, kalau kalian masih ingat KSP, kalau jumlah ionnya ingat 4, KSP sama dengan ya, berarti jumlah ionnya 4 itu sama dengan 27 kali S pangkat 4. Jadi KSP-nya akan bisa kita cari kalau kita sudah tahu berapa besar S-nya. Nah, S itu kan kelarutan. Kelarutan artinya adalah jumlah maksimum zat yang dapat larut dalam pelarut tertentu. Dalam hal ini kan pelarutnya air. Katanya di sini di wacana ini FeCl3 yang dapat larut itu hanya segini di dalam 500 ml air. Berarti ini ya udah kelarutannya kan. Nah, kelarutan kan mencarinya sama seperti rumus molaritas. Ya sudah, maka kelarutan FeCl3 sama dengan tinggal masukkan ke persamaan ya. Mol per volume dalam bentuk liter. Nah, berapa molnya FeCl3? Mol itu kan bisa kita cari dari data yang dikasih tahu. Data yang dikasih tahu di sini kan masanya. Nah, apa hubungan massa dengan mol? Ya tinggal dibagikan dengan mR-nya. Jadi di sini 1,625 gram. Nah, mR FeCl3 berapa? Itu kamu bisa cari sendiri. Jadi saya langsung simpulkan saja. Itu 162,5. Berarti ini molnya 1,625 per ya, ini per 162,5. Ini molnya. Bagi volume larutannya berapa? 500 mili. Tapi harus bentuk liter, berarti 0,5 liter. Nah, ini kan tinggal diperhitungkan nih. Ini ke sini berarti 10 min 2 ya. Berarti ini ke sana menjadi 10 min 1, berarti 0,1 bagi 5, ini kira-kira berapa? Aduh, nggak mau lagi. Bentar. Berarti S-nya sama dengan, berarti ini bagi ini menjadi 10 min 2. Min 2 dibagi 5 kali 10 min 1. Berarti ini jadi 0,1 bagi 5. Maka S-nya sama dengan 0,1 dibagi 5. 1 per 5 itu kan 0,2. Berarti 0,1 per 5 itu berarti 0,02. Nah, kurang lebih cara mencari kelarutannya seperti ini, sama seperti rumus molaritas ya. Nah, jadi kita udah dapat S-nya, kelarutannya segini. Nah, kita sekarang tinggal mencari KSP karena jumlah ionnya 4 kan, rumus yang dipakai yang ini kan. Lihat di video sebelumnya, diingat lagi ya. Oke, jadi kita tinggal masukkan apa nih? 27 kali angkanya jelek banget nih, banyak banget. 2 kali 10 min 2 ya S-nya, pangkat 4. Nah, seperti itu. Nah, 2 pangkat 4 berapa? 2 pangkat 4 berarti 4 kali 4 16. Berarti ini KSP-nya akan menjadi 27 kali 16 dikali, berarti ini 10 min 8. Ya. Nah, tinggal dikalikan aja 27 kali 16 berapa. Jadi KSP-nya udah dapat segini dan kelarutannya dapat segini. Oke. Ya. Berarti kita sekarang sudah bisa menghitung bagaimana hubungan kelarutan dengan KSP-nya. Oke, saya harap kalian mengerti. Kita masuk ke contoh soal terakhir ya, nomor 3. Oke, kita ke contoh soal yang ketiga, yang terakhir untuk materi hari ini. Tuliskan persamaan tetapan hasil kali kelarutan untuk FeCl2 dan SnCl4. Jadi di sini ada 2 senyawa yang kita akan menentukan tetapan hasil kali kelarutan. Tetapan hasil kali kelarutan berarti yang dia mau adalah tuliskan persamaan KSP-nya gitu ya. Ya, langsung aja kita jawab dari FeCl2 dulu. Nah, pertama-tama kita ya seperti biasa ionkan dulu ya. Ini berarti menjadi Fe2+ tambah 2Cl-
Ini jangan lupa fase solid, ini aqueous, ini aqueous. Nah, maka KSP-nya ini gimana? Nah, KSP itu kan berarti ion-ion pangkat koefisien bentuk molaritas, maka dibuat kurung siku. Ya, kali berarti ini ada Cl min pangkat koefisien 2. Nah, kalau kamu mau membuat ini bentuk S boleh ya. Seperti biasa ini kamu misalkan S, berarti ini menjadi S, ini 2S. Nah, tinggal masukkan saja ini berarti S kali 2S pangkat 2. Berarti KSP untuk ini adalah 4S pangkat 3. Selesai. Jadi untuk FeCl2 persamaannya yang ini berdasarkan ion, yang ini berdasarkan rumus untuk kelarutan. Oke, kita lanjut ke SnCl4. SnCl4. Oke. Langsung saja, jangan lupa fasenya nanti ya. Di sini nggak usah saya tulis karena nggak muat. Maka ini menjadi Sn4 plus tambah 4Cl minus. Nah, jumlah ionnya di sini ada berarti 4 ya. 5. Nah, jadi di sini KSP sama halnya kayak gini ya. Di kurung siku artinya molaritas dan bentuk kelarutan Sn4 plus kali Cl min pangkat 4. Nah, kalau kita mau membuat persamaannya maka ini harus kita misalkan sebagai kelarutan atau S. Ini kelarutannya juga S, ini berarti 4S. Oke, maka KSP sama dengan berarti di sini AS kali 4S pangkat 4. Ya, contohnya saya buat ini aja ya untuk SnCl4. Kayaknya itu nggak bisa diselesaikan karena nanti ada kendala di ionnya 5 jadi berbeda konsepnya ya. Jadi contohnya saya buat yang ini aja. Untuk SnCl4 tadi nggak jadi ya karena saya cek ternyata nggak cocok nanti dengan 5 ion seperti yang kita kerjakan di awal di konsep hubungan S dengan KSP. Jadi untuk nomor 3 ini kita hanya mencari KSP nya. Jadi dibuat tetap harus seperti ini, dibuat juga kayak gini. Biar tahu hubungan S dengan KSP maka harus dibuat yang kayak gini. Biar tahu konsep kelarutan, yaitu konsentrasi ion-ion positif dan negatif pangkat koefisiennya dikalikan kan gitu. Maka harus dibuat juga seperti ini. Jadi kalau kamu ditanya persamaan doang maka buat gini dan gini. Jadi ada 2 macam gitu. Oke, sekian pelajaran hari ini. Coba kalian kerjakan ya. Kalian kerjakan kuis di PPT terakhir di PowerPoint di halaman terakhir nomor 1 sampai 3. Nanti hasilnya silakan difoto dan dijapri sama saya akan periksa. Dan di hasil yang kamu kerjakan tulis tangan, tuliskan nama dan kelas. Dan itu sebagai kuis untuk menyelesaikan pelajaran hari ini. Jadi tolong dikerjakan di PPT yang di Google Classroom, di download, dikerjakan di kuis. Di kuisnya itu ada di halaman terakhir. Itu kuisnya sebenarnya ada 4 nomor. Cuman materi kita hanya sampai ke nomor 3 saja. Jadi kerjakan nomor 1 sampai 3 berdasarkan apa yang sudah kamu pahami dari yang saya ajarkan. Dan tolong nanti di screenshot satu persatu dan bisa dikirim via WA kepada saya. Sekian dan terima kasih. God bless you.